Justru dari keluarga malah minim informasi ya, yang keluarga tahu cuma nama sama umur aja. Kita akan berusaha mencari dulu identitas ketiganya, sehingga kita mempermudah untuk melakukan pelacakan terhadap ketiganya, Mbak. Mohon Bapak Kapolda Jawa Barat memulai penyidikan lagi, dimulai dari keluarga si 3 pelaku ini, pasti ada foto-fotonya. Vina Cirebon menuai kontroversi kembali. Setelah penayangan film Vina, yang ditonton lebih dari 2 juta orang, kini kasusnya kembali mencuat di media. 8 tahun sudah, 3 dari 11 pelaku yang masih menghirup udara segar, alias DPO, pihak aparat Polda Jabar menyampaikan bahwa mereka sangat minim akan informasi dan kesusahan dalam mencari identitas keberadaan korban. Itu salah satu outcome yang kita harapkan. Kalau keinginannya adalah sebenarnya kalau dari saya untuk membangkitkan awareness. Jadi kita semua harus aware itu bahwa ini pernah terjadi, kita harus mengambil pelajaran dari ini semua, dan bahaya laten ini masih ada di luar sana, dan banyak banget sebenarnya pelajaran yang bisa diambil. Jadi kita membangkitkan rasa awareness, mau raising ini isu bullying juga, karena awal mulanya kan ini dari bullying, kriminalitas, kenakalan yang menjadi kriminalitas tinggi gitu. Kita akan berusaha mencari dulu identitas ketiganya, sehingga kita mempermudah untuk melakukan pelacakan terhadap ketiganya, Mbak. Ya, memang kita sudah melakukan penyelidikan selama ini, Mbak. Cuma dari keterangan para terdakwa ini kan dulunya memang dia hanya menerangkan nama panggilan dan nama alias, tetapi dia sendiri tidak mengetahui nama asli sebenarnya siapa, dan mereka di situ juga memang tidak saling mengenal terlalu mendalam dalam artian ini siapa, rumahnya di mana. Mereka hanya berkumpul-kumpul saja di situ. Makanya kita selama ini selalu juga mencari informasi, kemudian kita juga sudah melakukan permintaan keterangan atau melakukan interogasi lagi para terpidana di dalam lapas. Kemudian juga kita melakukan pencarian terhadap, memang ada yang satunya sudah keluar dari lapas, itu ada di Bogor. Sekarang kita sedang mencari keberadaannya untuk mengetahui siapa sebenarnya yang 3 orang ini, supaya kita bisa lebih jelas mendapatkan identitasnya, sehingga akan mempermudah untuk melakukan pencarian. Ya, makanya kami dari mereka ini kan hanya menerangkan nama panggilan, tapi tidak tahu nama sebenarnya siapa, sehingga kami kesulitan untuk menelusuri siapa sebenarnya 3 orang ini. Namun kita sebenarnya sudah dari dulu juga sudah melakukan penyelidikan, kita buat tim juga untuk mengembangkan kasus ini, supaya kita bisa mengetahui yang 3 orang ini siapa, karena tidak semua terdakwa ini mengenal mereka. Ada yang mengenal, ada yang tidak. Itu yang kesulitan kami. Ya. Sejauh ini kita belum menerima informasi seperti itu. Justru kita mengharapkan apabila ada masyarakat yang mengenal mereka, kemudian mengetahui keberadaan mereka, ya mungkin kita juga minta tolong informasikan kepada kita. Terkait dengan keterkaitan dengan aparat kepolisian, kita prinsipnya tidak akan memandang bulu terhadap siapapun yang melakukan tindak pidana, akan kita tindak tegas. Justru yang menjadi korban selama ini kan anak anggota kami dari kepolisian. Ya, pasti akan kita usut terus, Mbak. Kita tidak ada istilah menutup kasus, karena memang kasus ini pembunuhan dan ada korbannya. Juga mereka melakukannya secara sadis, sehingga kita akan terus mencari siapa pelaku yang 3 orang ini, apakah mereka juga sebagai dalang atau memang kejadiannya secara spontan. Mudah-mudahan dalam waktu dekat kita sudah bisa mendapatkan artinya informasi saat ini sudah ada progres yang jauh lebih. Kontroversi tidak hanya terjadi pada keluarga korban. Kakak korban menerangkan kejanggalan pada saat memandikan jenazah korban dan nampak janggal. Namun, pihak keluarga pasrah saja, karena menurut keterangan pihak kepolisian, ini karena kecelakaan tunggal. Tidak hanya itu, teman korban pun Linda sempat kerasukan arwah almarhum Vina dan menceritakan kejadian sebenarnya, kalau korban sebenarnya dibunuh dan diperkosa. Anggi Umbara, produser film Vina pun juga turut angkat suara tentang kejanggalan di saat pembuatan syuting film. Anggi mengatakan di hari kelima syuting, ada beberapa orang yang mengaku dari pihak kepolisian yang tiba-tiba menghentikan proses syuting dan menanyakan skenario film tersebut, yang setelah ditelusuri ternyata tidak ada satupun pihak kepolisian yang menyuruh untuk menghentikan proses syuting film tersebut.
Iya, jadi kalau soal hambatan sih banyak ya di lokasi syuting apalagi gitu ya. Kalau soal intimidasi pernah satu kali kejadian tuh pas lagi di yang saya sadari ya, itu di hari kelima syuting di Cirebon, itu pas lagi di jalan layangnya itu kita syuting di situ, terus didatangi oleh orang-orang oknum, saya nggak tahu siapa mereka, tapi mereka mengaku dari kepolisian. Mereka memaksa untuk mereka menghentikan syuting dan melarang kita syuting dan meminta skenario dan semuanya secara detail. Terus ya udah kita mempresentasikan pada mereka, memberikan semua detail rahasia perusahaan sebenarnya, karena itu kan sebenarnya nggak bisa kita kasih ke siapapun gitu kan. Skenario itu sangat confidential untuk sebuah produksi film gitu kan. Nah, di situ saya langsung telepon produsernya di Jakarta, produser saya, kita diskusi. Akhirnya harddisk yang udah kita syuting selama 5 hari itu langsung ke belakang kita bawa ke Jakarta gitu. Kita takut kenapa, kita takut ada intimidasi yang berlanjut ke fisik gitu kan. Akhirnya kita selamatkan harddisk itu dulu ke Jakarta, terus baru kita hadapi orang-orang mengaku polisi ini gitu kan. Begitu kita konfirmasi ke rekan-rekan yang ada di Polda juga, ternyata pas kita tanya nama-nama mereka menolak untuk memberikan. Begitu nggak lama kemudian atau mereka hilang dengan sendirinya gitu. Justru dari keluarga malah minim informasi ya, yang keluarga tahu cuma nama sama umur aja. Waktu itu keluarga kedatangan orang ya yang memberitahu bahwa almarhum adik saya itu Vina kecelakaan. Dia bilang itu Vina kecelakaan. Keluarga datang tuh, dia sudah posisi di rumah sakit almarhum adik itu. Masih ada nafas tuh sedikit, cuman gak lama dia meninggal. Dan di situ pas di rumah sakit itu ada polisi yang bilang juga kalau itu kecelakaan. Ya keluarga percaya kan, karena yang bilang itu kan pihak polisi ya. Bawa pulanglah si jasad tuh ke rumah, dimandikan dimandikan aja sudah sedikit janggal. Cuman kami orang nggak ngerti, terima aja lah gitu berita dari polisi bahwa kecelakaan gitu kan. Itu setelah 3 hari saya ngambil almarhum HP korban gitu kan, HP almarhum adik saya. Bah katanya, yuk ambil HP. Saya ambil HP sama keluarga saya, HP sama bapak, ambil HP almarhum. Di situ HP almarhum itu nggak ada goresan, nggak ada pecah, nggak ada lecet. Saya bayangin logikanya gitu ya, tabrakan yang kecelakaan yang begitu hebatnya, HP almarhum adik saya nggak apa-apa gitu. Kenapa bisa begini? Sampai akhirnya malamnya itu arwah temennya itu kemasukan arwah almarhum adik saya, terus menceritakan semuanya. Dari situ kami mulai yakin bahwa itu almarhum adik saya itu dibunuh.